Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah.
wa iqbalin minal akhirati. Dan sesungguhnya seorang hamba kafir apabila dia dalam keadaan terputus dari dunia untuk mendatangi akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuhi ma'humul musuh. Datanglah kepada dia beberapa malaikat dengan wajah yang mengerikan, membawa kain yang penuh dengan duri, kain yang kasar penuh dengan duri. Fajlisuna minhu maddal basari. Malaikat ini duduk dari jarak jauh. Summa yaji'ul malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian setelah itu malaikat maut datang mendatangi dia, dia duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, malaikat berkata, ayatuhan nafsul khabithatu ukhruji ila sakhatin wa ghadab. Wahai jiwa yang kotor, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah. Qala fatafarraqa fi jasadihi. Lalu jiwanya berpencar pada jasadnya, enggan untuk keluar, berpencar ketakutan. Fayantazi'uha kama yuntaza'us sufut. Lalu dicabutlah dia, dicabut paksa, sebagaimana dicabutnya safudu minasufil mablul, sebagaimana dicabutnya besi-besi yang banyak, kawat-kawat besi ya, kalau kita gambarkan kawat besi atau kawat paku ya, kawat paku itu yang banyak kalung. Kawat paku dicabut dari suf yang basah, sulit. Fayakhudhuha, lalu malaikat pun mengambilnya, malaikat maut mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh aw masuh. Apabila malaikat maut sudah mengambilnya, maka para malaikat tadi dengan wajah-wajah yang mengerikannya itu segera mengambilnya, tidak membiarkan meskipun sekejap mata, kecuali mereka segera mengambilnya, lalu meletakkannya pada kafan yang penuh dengan duri tadi. Wa yakhruju minha ka'antanin rihi jifatin wujidan ala wajil ardi. Maka keluarlah dari jenazah tersebut, dari roh tadi, dari jiwa tadi, yaitu bau yang paling busuk, bau bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi ini. Waliyahillah. Fayas'aduna biha, malaikat itu membawanya ke atas. Fala yamurruna bi ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Tidaklah mereka melewati segerombolan malaikat. Malaikat untuk bertanya, siapa roh yang menjijikkan ini? Fayaqulun, mereka menjawab, anubnu fulanin bi akbahi asma'il lati kana yusamma biha fid dunya. Dia fulan bin fulan, disebut nama yang paling buruk yang dia dipanggil dengannya ketika di dunia. Hatta yuntaha bihi ila samai dunya, hingga mereka sampai ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftah lahu, lalu diminta agar dibukakan pintu langitnya, tapi tidak dibukakan untuk dia. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyam. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, tidak pula mereka masuk surga hingga onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil mereka dibuka pintu langit, mustahil mereka masuk surga. Fayaqulullah, lalu Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulislah catatannya di sijjin, di bumi yang paling bawah, di kerak bumi yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu torhan, lalu rohnya pun diusir, dilempar. Summa qara'a, lalu Nabi membaca, yusyrik billah faka'annama ra minas sama'i fatakhtafuhu ayru aw tahwi
makarin sahih. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia seperti dilempar dari terbang dari langit, kemudian disambar oleh burung atau disambar oleh angin yang kencang membawanya ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhu fi jasadi, lalu rohnya pun dikembalikan ke dalamnya. Fayati malakani, lalu dua malaikat mendatanginya. Fayujlisanihi, kemudian mendudukkannya. Fayaqulani lahu rabbuka, lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri, dia menjawab, ha aku tidak tahu. Fayaqulani lahu dinuka, fayaqulu ha la adri, lalu dia bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, ha saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, lalu ditanya, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Fayaqulu ha la adri, dia menjawab, ha saya tidak tahu. Fayunadi munadin min sama, kemudian ada yang menyeru dari langit, anka, sesungguhnya dia dusta. Fafrisu lahu minan, maka bentangkan tempat untuk dia dari api. Tahu lahu baban, bukakan untuk dia pintu yang menuju kepada neraka. Fayatihi min ariha wa sumumiha, maka datanglah ke kubur dia itu panas neraka dan bau busuk neraka. Gayak alaihi hatta tahtalifa fi adla'uhu, kuburnya disempit hingga tulang-tulangnya patah. Wa ya'tihi rajulun qabiul wajhi, kemudian datang kepada dia seorang laki-laki buruk rupanya, qabihus siyab, buruk pakaiannya, muntinur rih, busuk baunya. Fayaqulu, lalu laki-laki yang buruk ini berkata, abshir billadhi yasu'uka, kabar gembira buatmu, dengan apa yang akan membawa keburukan untukmu apa yang akan membawa keburukan untukmu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu, inilah hari yang dulu dijanjikan untukmu. Fayaqul, lalu jiwa yang kafir ini bertanya, man ans, siapa engkau? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu wajah yang membawa segala keburukan. Fayaqulu, dia menjawab, ana amalukal khabis, aku adalah amal burukmu. Fayaqul, maka dia pun berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Rabb, jangan tegakkan kiamat. Ya Rabb, jangan tegakkan kiamat. Jadi meskipun seperti ini keadaan dia, meskipun dikubur dia disiksa, ya dengan kuburnya disempitkan sampai retak semua tulang-tulangnya, dibukakan untuk dia pintu menuju neraka sehingga panas dan busuk tempat kuburnya, sempit, busuk, panas. Meski dengan demikian dia tidak mau berakhir, dia tidak mau kiamat dibangkitkan sehingga berakhir siksanya di kubur, karena tahu bahwa siksa yang menunggunya di hari kiamat lebih besar. Summa yuqayya, wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, summa yuqayyadu lau a'ma wa asam wa abkam wa fi yadi mirzabat, kemudian dalam riwayat lain disebutkan kemudian datang kepada dia seorang, yaitu malaikat yang buta, tuli, bisu, wa fi yadi mirzabatun, di tangannya dia membawa mirzabah, yaitu besi, yaitu pukulan dari besi, pukulan yang terbuat dari besi. Lau duriba biha jabalun kana turaban, seandainya besi itu dipukulkan maka gunung akan menjadi debu. Fayadribu darbatan, dipukulkan besi itu kepada orang ini satu kali pukulan, hatta yasiru turuban, dia pun hancur jadi debu. Summa yu'iduhu Allah, lalu dia dibangkitkan lagi. Seandainya dipukul dia mati, selesai, tapi dia hidup. Dipukul tapi jangan sampai hancur, tapi dia hidup, dihidupkan lagi. Summa yu'iduhu Allah, kemudian Allah hidupkan dia lagi kama kana, seperti semula. Fayadribuhu darbatan, lalu dipukul lagi dia. Fayasihu sayhatan yasma'u kullu shay'in illa
ini. Dipukul lagi dia sekali lagi, dia pun menjerit dengan jeritan yang keras sampai dengar oleh semua yang ada di muka bumi ini kecuali dua, yaitu jin manusia. Hadis sahih, ya. Hadis sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekhul Albani dalam kitabnya Al-Janaiz. Ini hadis panjang sekali, luar biasa. Di antara yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pertama menunjukkan bahwasanya dianjurkan, yaitu duduk atau tausiah, ya, nasihat untuk mengingatkan kepada orang yang masih hidup tentang kematian, dan mengingatkan mereka apa-apa yang harus mereka persiapkan setelah kematian, dan bahwasanya setelah kematian sudah hidup, ada kehidupan, ya, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sifatnya adalah pembalasan. Sebagaimana di dunia tempat beramal, maka setelah kematian kehidupan lagi untuk mendapatkan balasan atas amalannya, dan bahwasanya kematian itu adalah awal kehidupan akhirat, dan bahwasanya orang ketika menghadap kematian dia sudah tahu kemana akhirnya, apakah dia bahagia atau sengsara. Dari semenjak dia menghadapi kematiannya, dia sudah tahu apakah akhirnya dia ke surga ataukah ke neraka. Jadi balasan sangat dekat. Balasan itu antara amal dan balasan, ya ikhwah, yang membedakannya hanya kematian. Sementara kita tidak tahu kapan kematian kita. Menunjukkan itu sangat dekat. Antara amal dan balasan Allah itu sangat dekat sekali. Maka jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan. Tidak ada yang menjamin kita, meskipun kita muda, umur kita muda, tidak ada yang menjamin dengan kehidupan kita. Tidak mesti orang yang tua mati duluan daripada yang muda. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan muda. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan yang dia sehat, badannya bugar. Allah Ta'ala ambil, mendahului yang sudah tua. Berapa banyak orang yang didahului oleh anak-anaknya. Orang yang didahului oleh anak cucunya, tidak ada. Jadi intinya, ya, balasan itu dekat sekali. Ya, hanya dibatasi oleh garis tipis, namanya al-maut. Dan dikatakan dekat karena kita tidak tahu kapan maut kita. Maka sangat dekat sekali, ya kawan. Jadi itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Ini sudah simak. Mau lanjut tanggung ini. Soal, ya. Soal dulu, 2 aja. Sebelum kita ini ada beberapa pertanyaan. Apa hukum sebentar ini dulu. Ustaz, apa seorang laki yang tidak boleh masuk di liang kubur berhubung di malam hari itu berlaku pada mayit perempuan saja? Oh ya, ini pertanyaan kaitan dengan pembahasan kemarin. Apakah seorang laki-laki yang tidak boleh masuk di liang kubur, yaitu membantu proses pemakaman jenazah, ya, hubungan badan itu berlaku pada jenazah perempuan saja? Jawabannya ya. Hanya ketika jenazah tersebut perempuan. Apabila jenazah laki-laki, ya nggak apa-apa. Assalamualaikum, maafan Ustaz, anak nanya keluar dari tema. Apa hukum membuka shop di masjid? Apa maksudnya? Tayyib. Gimana jawabnya? Kalau sampai akad haram. Seandainya sampai akad bagaimana? Enggak pantas. Ya, enggak pantas. Ya. Kalau sudah buka shop itu asli dunia. Sedangkan kita di masjid. Masjid dibangun ya lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah dengan sholat, membaca Al-Quran, zikir, menuntut ilmu, ya. Jadi tidak sepantasnya kita membuka yang tidak ketemu. Shopee itu kan pasar, tidak ketemu. Masjid adalah
sebaik-baik bagian dari permukaan bumi dan pasar seburuk-buruk. Jadi tidak ketemu. Jangan mencampur adukan antara yang baik dan yang buruk. Jadi intinya nggak pantas. Jangan ya, jangan. Bisa bahkan seandainya nggak membuka pun itu bisa mengurangi kehormatan, mengurangi kehormatan masjid. Itu mengurangi kehormatan masjid karena dia membawa urusan yang murni dunia ke dalam masjid. Sopi dan teman-teman ya, jangan bilang kan itu kan yang lain sama aja. Pokoknya tapi kalau sepakat haram, nggak boleh. Ijabatu fi ijabatu. Nah, untuk bacakan dulu nanti anak-anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sudah dimasukkan, apakah tali yang berada di kepala jenazah harus dibuka? Enggak harus ya, enggak harus. Apakah ketika sudah ditaruh di dalam kubur, apakah wajahnya harus dibuka atau enggak? Boleh, iya, boleh enggak? Boleh iya, boleh enggak? Ya betul fil qabri bil hifzi au bil iman. Pertanyaannya ketika ada malakul maut ya, untuk fitnatul qabr, fitnah ya, ujian. Untuk ujian dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah orang beriman itu menjawab dengan hafalannya atau dengan imannya? Dengan iman. Dengan taufik dari Allah. Nah, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. So, tasbih di sini yaitu tasbih di dunia dan di akhirat. Tasbih di dunia dan di akhirat. Kata para ulama, orang yang diteguhkan. Pertama, tentang tasbih di dunia yaitu seorang muwahhid. Ini adalah seorang muwahhid. Orang yang diteguhkan dengan qaulu sabit la ilaha illallah di dunia yaitu muwahhid. Dia yang beriman kepada Allah dan bertauhid. Nah, orang kemudian tasbih fil akhirah yaitu di alam kubur tadi. Di alam kubur tadi ketika oleh para malaikat. Kemudian mereka ulama mengatakan bahwasanya orang yang diteguhkan ya dengan qaulu sabit ketika fitnatul kubur yaitu orang yang diteguhkan oleh Allah dengan qaulu sabit di dunia. Jadi semua bitaufikillah dan tasbih fil akhirah karena tasbih fit dunia. Karena tasbih fit dunia. Jangan khawatir yang nggak bisa bahasa Arab. Yang khawatir yang nggak bisa bahasa Arab kemudian takut nanti nggak bisa jawab. Tidak mesti. Tidak harus bisa bahasa Arab untuk menjawab pertanyaan malaikat. Yang bisa menjawab yaitu dia yang memiliki keteguhan dengan kalimat di dunia. Mengenal Allah, mengenal hak Allah di dunia. Dia yang mengenal Allah, agama Islam dan mengamalkannya di dunia. Dia yang mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengetahui hak-haknya, menjalankan hak-haknya ketika di dunia. Maka dialah yang bisa menjawab di akhirat. Jadi seorang yang kafir, meskipun dia profesor bahasa Arab, misalkan, maka tidak bisa menjawab bila Allah mengizinkannya. Allah Ta'ala bisawab. Intinya jawabannya dengan iman, bukan dengan hafalan. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.